5 bulan Soekarno di Padang. Gagal dibawa Belanda ke Australia, Soekarno terdampar di Padang selama 5 bulan. Dilansir dari historia.id. Pertengahan Februari 1942, Belanda terdesak oleh Jepang. Belanda ingin membawa Soekarno yang diasingkan di Bengkulu ke Australia dengan kapal yang disiapkan di Padang. Dikirimlah utusan menjemput Soekarno di Bengkulu. Untuk mengakses Padang, mereka menempuh jalur darat dari Bengkulu, melewati kampung hingga Rimba Raya agar tidak diketahui oleh Jepang. Namun Belanda mendapatkan informasi Jepang telah menguasai Padang, sehingga Soekarno dan keluarga tidak jadi dibawa sebab pejabat dan tentara Belanda menyelamatkan diri masing-masing. Mestika Z, sejarawan Universitas Negeri Padang mengatakan, Belanda buru-buru membawa Soekarno ke Padang agar tak jatuh ke tangan Jepang. Belanda khawatir jika nantinya Soekarno dimanfaatkan Jepang untuk tujuan propaganda anti Belanda, ujar Mestika. Kegagalan Belanda membawa Soekarno ke Australia membuat Soekarno terdampar di Padang selama 5 bulan. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan 1945-1949 di kota Padang dan sekitar. Karya Mestika Z, Emizal Amri dan Edmi Hardi. Dijelaskan sesampainya di Padang, Soekarno bersama Inggit awalnya menginap di rumah Egon Hakim. Kemudian mereka pindah ke rumah kawan lama orang Manado, Waworuntu. Keberadaan Soekarno segera diketahui oleh intel Jepang. Dikirimlah beberapa orang untuk menemui Soekarno. Salah satunya Kapten Sakaguchi, perwira Sedenbu, Departemen Propaganda Jepang. Soekarno melihat kehadiran Jepang dieluk-elukan oleh rakyat. Di jalanan rakyat meneriakkan, "Merdeka, Banzai, hidup Jepang." Soekarno merasakan euforia rakyat menyebut saudara tua yang akan membebaskan saudara muda. Mestika menambahkan, saat berjalan-jalan di sepanjang jalan kota, Soekarno juga menyaksikan dengan mata telanjang banyak orang-orang yang terlantar, lemah, dan tidak dapat perlindungan secara wajar. Sebagai penganjur kebebasan yang baru saja bebas dari penjara Belanda, Soekarno kembali memulai kegiatan pergerakan yang telah lama ditinggalkan tugasnya. Soekarno paham akan harapan rakyat, tetapi dia juga tahu sewaktu-waktu kekejaman tentara Jepang tak terhindarkan. Di kota terbesar pantai barat Sumatera ini, Soekarno memilih jalan bekerjasama dengan Jepang. Dia berperan dalam mendirikan Komite Rakyat, organisasi penjaga ketertiban dan keamanan yang direstui oleh Jepang. Kemudian juga didirikan Badan Keamanan Rakyat versi Jepang. Soekarno juga memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang dengan menyerahkan 120 pekerja seks komersial kepada tokoh agama dan adat. Soekarno mengatakan bahwa tujuannya semata-mata sebagai tindakan darurat demi menjaga para gadis kita. Aku bermaksud memanfaatkan para pelacur di daerah ini, dan dengan cara ini orang-orang asing dapat memuaskan keinginannya dan sebaiknya para gadis tak diganggu. Perempuan yang dipaksa melayani tentara Jepang disebut Yanfu. Selain menyokong Jepang, Soekarno juga pernah meminta kepada Kapten Sakaguchi untuk membatalkan perintah penurunan bendera merah putih. Kendati ditolak, dia semakin dipandang Jepang sebagai perwakilan rakyat. Dia semakin hadir di tengah tokoh pergerakan lainnya di Sumatera Barat. 3 hari berselang, Sakaguchi menemuinya, menyampaikan pesan Komando Bala Tentara Dai Nippon, Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Dalam perjalanan ke Bukit Tinggi, kecintaan rakyat Sumatera Barat kepada Soekarno semakin menebal. Di setiap stasiun pemberhentian kereta api, dia disambut Pak Pahlawan. Soekarno disambut oleh Kolonel Fujiyama, komandan gerakan F. Kigan, intelijen yang menelusup ke Sumatera sebelum kejatuhan Belanda. Dalam dialog yang berlangsung 2 jam itu, Fujiyama menyampaikan kepada Soekarno agar bersedia bekerja sama dengan Jepang. Di bawah tekanan psikologis yang berat, Soekarno terpaksa menerima tawaran Jepang itu. Suatu sikap yang dipegangnya hingga kembali ke Jakarta via kapal Jepang dari Teluk Payur ke Tanjung Priok, ujarnya. Pulang ke Jakarta, Soekarno membawa oleh-oleh dan yang penting adalah gagasan ketuhanan untuk sila pertama Pancasila dari Syekh Abdullah Abbas di Padang, Jepang. Kabupaten 50 Kota. Pada 9 Juli 1942, Soekarno berlabuh di Tanjung Priok disambut Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya. Pasca Soekarno balik ke Jawa, Komite Rakyat yang didirikannya sebagai upaya mempersatukan kaum pergerakan tak berumur panjang, Jepang membubarkannya karena mencium ada bau pergerakan bawah tanah.